Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kekerasan dalam olahraga dan media olahraga. Baiklah, pertama saya akan berbicara tentang kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau tenaga besar untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain dan tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman. Pada dasarnya, kekerasan dalam olahraga diperlukan untuk meraih suatu tujuan prestasi. Namun, di zaman sekarang, kekerasan lebih cenderung pada hal yang negatif, seperti kekerasan antar pemain dengan wasit, sampai kekerasan antar supporter. Jenis tingkah laku kekerasan. Pada dasarnya, suatu bentuk kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan instrumental aggression dan hostile aggression. Untuk instrumental aggression, tingkah laku kekerasan ini adalah suatu bentuk tingkah laku kekerasan yang bersifat positif dengan tujuan untuk memperoleh suatu kemenangan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada suatu pertandingan. Contoh dari kekerasan ini seperti menendang pada cabang pencak silat atau memukul pada olahraga tinju. Sedangkan untuk hostile aggression, tingkat kekerasan ini adalah kekerasan yang bersifat negatif dan kekerasan yang menyakiti orang lain dan tidak sesuai dengan aturan permainan. Kekerasan ini sangat bertentangan dengan azas fair play yang selalu diusung dalam suatu permainan. Contoh dalam jenis ini adalah memukul wasit, mencederai lawan, serta melakukan tindakan rasisme. Dalam untuk faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam olahraga, kekerasan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosio-kultural seseorang. Dan faktor kebiasaan menjadi kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, serta memudarnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya yaitu kerusuhan supporter sepak bola, di mana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anarkisme supporter. Yang paling berpengaruh seperti faktor pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena supporter yang melakukan kekerasan adalah itu orang-orang yang tidak punya latar pendidikan yang baik. Ini bukan sekedar pendidikan formal, karena kadangkala pendidikan formal juga tidak menjamin. Yang paling penting adalah pendidikan agama, pendidikan moral, juga pendidikan tentang kebangsaan. Kalau sudah dibekali tiga hal itu, mustahil mereka masih mau berbuat anarkis saat menjadi supporter. Maka benar pendapat orang bahwa kedewasaan supporter di suatu masyarakat tergantung bagaimana pendidikan di masyarakat tersebut. Untuk kategori kemiskinan, selain pendidikan, kemiskinan juga diyakini sebagai pemicu tindak kekerasan. Para supporter yang sering melakukan kekerasan, mereka adalah orang-orang yang berlatar ekonomi lemah. Apa hubungannya? Kalau lihat dari hubungannya itu karena tindak kekerasan lebih mudah dilakukan oleh miskin sebagai bentuk pengalihan terhadap tekanan ekonomi. Mereka gampang tersulut
tidak berpikir panjang tentang masa depannya karena merasa sudah nasibnya untuk jadi orang susah kali ya. Sedangkan fanatisme yang tertanam pada supporter anarkis tentu sudah kelewat batas dan tidak profesional. Kecintaan yang terlalu dalam bahkan melebihi kecintaan pada diri sendiri. Akibatnya mereka tidak lebih mudah untuk membenci pihak yang berlawanan. Selanjutnya kategori premanisme. Itu masuk ke kategori premanisme. Budaya premanisme juga satu fenomena sendiri yang turut menjadi penyebab semua bentuk perkelahian massal, tawuran, dan pengeroyokan baik dilakukan pelajar, supporter, atau warga biasa adalah manifestasi dari budaya premanisme. Pengelola yang permisif. Terakhir, pengelolaan sepak bola yang tidak profesional punya andil yang paling besar jika ada korban jiwa akibat bentrokan. Para pengelola sepak bola baru ramai-ramai untuk turun tangan. Ibaratnya hanya menangani masalah permukaannya saja. Mereka tidak berpikir bagaimana menyelesaikan akar masalah dari supporter itu. Bisa jadi para pengelola seperti PSSI dan manajemen klub memang sengaja membiarkan. Pasalnya, supporter yang militan itu sama dengan ramainya tiket penonton dan larisnya merchandise. Artinya mereka adalah potensi masukan utama bagi klub. Semoga saja dugaan ini tidak benar ya. Contoh kasus kekerasan dalam olahraga, Haringga Sirla ini pemuda berusia 23 tahun tewas setelah dikeroyok sejumlah orang saat akan menyaksikan pertandingan antar klub kesayangannya. Klubnya itu Persija ya, dengan Persib di Gelora Bandung Lautan Api di GBLA Bandung sekitar hari Minggu tanggal 23 bulan 9 2018 yang lalu kemarin ya. Keberadaannya sebagai jakmania diketahui sekelompok orang. Haringga dikeroyok hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kepolisian sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Itu salah satu contoh ya. Akibat dari kekerasan dalam olahraga, adapun akibatnya timbulnya banyak korban luka-luka, bahkan kematian bagi kedua belah pihak. Supporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion. Jika kerusuhan terjadi di luar stadion, dapat merusak fasilitas umum di jalanan, kendaraan juga, serta bangunan gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan yang digelar. Penonton umum yang tidak terlalu fanatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan lagi. Selain itu, ada juga hilangnya nilai sportivitas. Itu cara mencegah terjadinya kekerasan dalam olahraga. Caranya yaitu langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada dua, yaitu upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yang dilakukan secara garis besar adalah menerapkan sanksi hukuman sesuai dengan pedoman masing-masing sesuai dengan golongan pelanggaran yang dilakukan oleh supporter. Untuk upaya preventif yang dilakukan secara garis besar adalah melakukan sosialisasi untuk meminimalisir aksi kekerasan di dalam maupun di luar stadion. Demikian ya. Untuk media olahraga, kita jelaskan sedikit. Media adalah hasil perubahan ikon dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang masing-masing memiliki pengembangan secara luas dan pesat sebagai industri global utama. Media olahraga dapat mempengaruhi berbagai
berbagai aspek nilai hidup dan kehidupan manusia, baik nilai ekonomi, sosial, moral politik, dan pendidikan. Media dan olahraga merupakan industri yang sama-sama memiliki jaringan yang kompleks dan hubungan sejarah dan dinamika. Media olahraga memiliki pengaruh terhadap struktur dan tingkat aktivitas media. Aktivitas olahraga telah memberi pengaruh pada kehidupan manusia, baik kehidupan mengisi waktu luang, rekreasi, pendidikan, dan prestasi. Bahkan dalam perkembangannya, olahraga telah mempunyai pengaruh terhadap agama, bisnis, hiburan, moral, transfer teknologi, keperkasaan, dan deklarasi politik. Olahraga tidak bisa hidup tanpa media, dan media tidak akan berkembang tanpa bantuan olahraga. Membangun sinergi antara media dan perkembangan olahraga memerlukan komitmen bersama sebagai suatu kekuatan bangsa untuk membangun prestasi olahraga. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan saya ini tentang kekerasan dalam olahraga ini, yaitu kesimpulannya yaitu kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehancuran bukanlah hal yang baru untuk olahraga. Dampak yang paling penting dari kekerasan dalam olahraga mungkin bagaimana orang menggunakannya untuk menegaskan kembali ideologi dari superioritas alami manusia, berdasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan untuk terlibat dalam kekerasan adalah menjadi bagian dari esensi laki-laki. Kekerasan antara penonton dipengaruhi oleh kekerasan bermain di lapangan, dinamika massa, situasi pada acara itu sendiri, dan konteks sejarah dan budaya secara keseluruhan di mana penonton hidup. Sama seperti kekerasan dalam olahraga mempengaruhi kehidupan kita. Kondisi sosial di sisa hidup kita mempengaruhi kekerasan dalam olahraga. Baiklah, demikian penjelasan tentang materi kekerasan dalam olahraga dan media olahraga dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sangat-sangat mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.